Halo brothers, selamat datang kembali di channel Film Pahlawan. Gimana kabarnya brothers, sehat meren? Semoga sehat itu ya. Nah, di video kali ini gue bakal membahas alur cerita dari film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dan bakal seperti apa kalau ceritanya? Langsung aja kita bahas yuk, let's go. Scene dibuka dengan cerita dari legenda The Ten Rings yang berada di ribuan tahun sebelum masa kini, di mana ada seorang pendekar bernama Wen Wu yang saat ini sudah memiliki cincin The Ten Rings yang mampu memberikan kekuatan seperti dewa dan abadi. Nah, selama berabad-abad, Wen Wu dengan Ten Rings-nya itu sering sekali ngajak tawuran ke tiap-tiap kerajaan pada masanya untuk supaya bisa mengambil alih kekuasaan dan merampok emas dan harta lainnya. Wen Wu mendirikan organisasinya sendiri yang bernama The Ten Rings. Walaupun begitu, Wen Wu masih belum puas atas hal yang sudah dimilikinya itu. Ia pun lalu mengunjungi suatu tempat di desa Talo yang konon di sana bisa mendapatkan kekuatan yang lebih. Dan pada saat di perjalanan, terlihat pohon-pohon bambu yang bergerak sendiri. Wen Wu berhasil selamat dan ia pun lalu bertemu dengan seorang wanita penjaga desa Talo itu yang adalah Leiko. Di sana, Wen Wu terlibat baku hantam dengannya, namun dengan jurus seperti avatar yang dimiliki oleh Leiko akhirnya membuat Wen Wu kewalahan meskipun dengan Ten Rings-nya itu, dan mereka itu lagi berantem apalagi nari sih. Dan yap, Wen Wu pun sudah berhasil dikalahkan hingga suatu waktu Wen Wu menjadi jatuh cinta dengan wanita ini dan akhirnya menikah dan memiliki anak yang bernama Shang-Chi. Nah, Shang-Chi juga lalu dikasih kalung leontin hijau dari ibunya itu. Shin lalu menuju ke Shang-Chi dewasa yang sudah bangun tidur. Ia lalu mendapatkan sebuah postcard dari seseorang yang di Macau, Cina. Nah, Shang-Chi pun belum begitu menghiraukannya lah ya, dan ia pun kembali beraktivitas seperti biasanya. Shang-Chi juga bekerja sebagai tukang parkir valet mobil para tamu di Fairymount bersama dengan sahabat dekatnya yang adalah Katie. Oh iya, Katie di sini juga menyebut nama Shang-Chi sebagai Shaun karena emang dia itu belum tahu nama aslinya ya. Ketika di malam hari, Shang-Chi dan Katie lagi asik-asik ngobrol dengan kedua orang di depannya, dan mereka juga sempat menyinggung kejadian snap Thanos itu yang dimana hilangnya setengah dari populasi kehidupan di universe ini. Dan setelahnya mereka berdua cabut ke tempat karaoke. Keesokan harinya, Shang-Chi nyamper ke rumah Katie untuk berangkat kerja bareng naik bus. Nah, ketika di bus, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba merebut kalung milik Shang-Chi. Hey, whoa, get off of me! Nah, karena Shang-Chi nggak terima, maka diajarlah ketiga orang suruhan ini. Katie di sini jadi bingung siapa sebenarnya si Shaun ini, hingga akhirnya turunlah orang berbadan besar yang memiliki lengan pedang yang adalah Razor Fist dan langsung menghajar si Shang-Chi. Supir busnya pun gak sengaja menabrak mobil orang dan dirinya pun pingsan. Nah, Katie di sini mengambil alih supir busnya sementara Shang-Chi masih lanjut gelut sama mereka. Shang-Chi dan Katie berhasil menumpahkan si Razor Fist ini, namun kalungnya Shang-Chi sudah diambil duluan sama si Razor. Shang-Chi di sini lalu bergegas untuk pergi ke Macau untuk menemui adiknya karena mereka semua adalah orang-orang suruhan ayahnya Shang-Chi aka Wen Wu yang bakal mengincar kalung selanjutnya yang dipakai oleh adiknya itu. Sementara Katie di sini masih bingung aja sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Mereka berdua pun akhirnya naik pesawat. Nah, Shang-Chi lalu menceritakan ke Katie tentang masa lalunya itu, di mana dulu setelah ibunya Shang-Chi meninggal, Wen Wu langsung mendidik Shang-Chi untuk menjadi assassin yang kuat untuk membunuh orang-orang yang sudah membunuh ibunya itu. Namun berbeda dengan adiknya yang adalah Su Xialing, di mana dia belajar mandiri hanya dengan menirukannya saja. Nah, ketika Shang-Chi sudah berumur 14 tahun, disinilah Wen Wu mengasih misi pertamanya ke Shang-Chi untuk membunuh orang incaran Wen Wu. Now we only have beef. Beef.
Mereka berdua sampai di kota Macau, Cina, dan mereka langsung masuk ke sebuah gedung apartemen yang bernama Golden Daggers Club dan disambut oleh John John, dan tempat ini juga merupakan tempat klub fighting yang biasa live di dark web. Di sini juga ada Wong dan Emil Blonsky aka Abomination yang lagi bertarung. Setelah pertarungannya Wong versus Abomination, kini giliran Shang-Chi yang dipaksa untuk ikut berantem di atas ring, dan ternyata lawan fightingnya adalah Su Xialing, adiknya sendiri. Setelah pertarungan selesai, Shang-Chi dan Katie menemui Su Xialing. Nah, ia juga yang memiliki dan memimpin tempat ini. Xialing juga sedikit cerita kalau Shang-Chi dulu itu cabut pada saat misinya itu dan sempat bilang ke adiknya kalau dia bakal balik dalam 3 hari. Namun nyatanya setelah 3 hari, Shang-Chi nggak balik lagi sampai bertahun-tahun. Shang-Chi juga mengira kalau adiknya lah yang mengirim postcard itu, dan ternyata memang bukan Xialing yang ngirim. Gak lama kemudian, gedung ini pun langsung diinvasi oleh anggota Ten Rings, dan Shang-Chi kini melarikan diri lewat pinggiran apartemen karena mereka berdua sudah ditinggal duluan sama Xialing. 3, 2. Katie di sini hampir jatuh karena bambunya sudah nggak kuat lagi untuk menahannya, namun untungnya berhasil ditangkap oleh Xialing. Pertarungan pun berlanjut dan Shang-Chi langsung mengejar salah satu anggota tangan kanan Wenwu yang adalah Death Dealer yang dulunya memang sudah melatih Shang-Chi sejak kecil dengan keras. Pada saat hendak menusuknya, Shang-Chi ditahan duluan oleh Wenwu dan mereka semua pun langsung menuju ke base camp The Ten Rings. My son is home. Wenwu memang sengaja membiarkan Shang-Chi hidup bebas selama 10 tahun dan ia juga menginginkan Shang-Chi untuk mengambil alih organisasinya itu dan mengambil alih The Ten Rings. Namun Shang-Chi di sini selalu menolak saja ya. Wenwu lalu menjelaskan kalau ia sedang mempelajari kembali tentang desa Talo untuk menemukan jalan rahasia menuju ke pintu masuk desa dan katanya ada gerbang jauh di pegunungan mereka. Wenwu juga bilang kalau ibunya Shang-Chi diam-diam berbicara ke dirinya yang seolah ibunya Shang-Chi itu memanggil Wenwu untuk minta diselamatkan. Namun pernyataan ini terlihat tak masuk akal bagi Shang-Chi dan Xialing ya, karena faktanya Lei Kou itu sudah meninggal gitu kan. Wenwu pun akhirnya menggunakan kedua kalung anaknya itu dan ternyata itu bisa menunjukkan rute menuju ke desa Talo yang melewati hutan yang ada pohon bambunya yang bergerak itu, di mana rutenya hanya bisa kebuka selama setahun sekali. Exact time it opens. Wenwu lalu menyuruh pasukannya untuk bersiap untuk berangkat 3 hari kemudian untuk menyelamatkan istrinya itu. Namun Shang-Chi dan Xialing di sini masih membantah saja ya, dan sampai-sampai mereka dikurung oleh Wenwu karena ngebantah mulu gitu kan. How insane! So, Nah, di tempat di mana Shang-Chi dikurung, ternyata masih ada jalan ke bawah dan di situ ternyata ada Trevor Slattery yang dari film Iron Man 3 yang ngaku-ngaku sebagai Mandarin itu ya. Sebenarnya dia itu aktor sih dan akhirnya ditangkap juga ya sama Mandarinnya asli aka Wenwu. Nah, di sini juga ada hewan legendaris dari desa Talo yang biasa disebut Maurice oleh si Trevor ya. Nah, Maurice juga bilang ke Trevor kalau dia ingin sekali kembali ke asalnya di desa Talo dan dia juga katanya bisa mengguide rute menuju ke desa Talo tanpa menunggu setahun lah ya. Shang-Chi dan Xialing pun menggebrak pintu ke garasi dan dia langsung nyolong mobilnya si Razorfish dan langsung menuju ke pintu masuk hutan. Mereka akhirnya sampai di hutan dan pada saat di pertengahan, mobil mereka langsung dihadang oleh rintangan bambu yang bergerak itu. Now, what happens if we don't stay in the pocket? The forest thing. Watch your back! Stay in the pocket. Dan yap, akhirnya mereka semua sampai di desa Talo dan kedatangan mereka ini tidaklah disambut dengan manis oleh warga di sana. Sampai akhirnya datanglah bibi dari Shang-Chi yang adalah Jiang Nan.
Shang-Chi lalu menceritakan ke Jiang Nan kalau bapaknya itu katanya mendengar suara istrinya yang seolah memanggil dirinya. Nah, kemudian Jiang Nan lalu menjelaskan tentang legenda dari desa Talo kalau dulu ada sesosok monster yang adalah Dweller in Darkness yang menyerang warga desa ini sampai akhirnya muncullah naga The Great Protector yang melindunginya. Dan naga The Great Protector berhasil mengurung Dweller in Darkness menuju ke Dark Gate. Nah, Dweller in Darkness juga merupakan Soul Eater atau pemakan jiwa makhluk-makhluk yang kuat ya, dan itulah kenapa Dweller in Darkness mengincar jiwa Wenwu yang seolah memanggil-manggil Wenwu sebagai suara istrinya. Karena dengan kekuatan Tendringsnya itulah yang mampu mendobrak Dark Gate-nya supaya bisa keluar. Warga desa Talo pun tahu betul bahwa siapapun yang terpengaruh dengan suara-suara The Dark Gate itu merupakan sebuah ancaman yang akan mengeluarkan Dweller in Darkness. Itulah kenapa mulai saat ini warga desa Talo selalu bersiap akan hal yang dihadapinya. Shang-Chi juga di sini akhirnya mempelajari ilmu yang digunakan oleh ibunya untuk mengalahkan Wenwu pada saat dulu dengan bibinya. Di malam hari, Shang-Chi pun kembali mengenang masa lalunya ketika mereka berdua itu didatangi oleh sekelompok geng yang akhirnya membunuh ibunya. Dan pada saat ini jugalah ayahnya mulai kembali menggunakan Tendringsnya untuk balas dendam. Keesokan harinya, Wenwu dan pasukan Tendringsnya pun sampai di desa dan disinilah pertarungan dimulai. Setelah Wenwu maju ke depan, disinilah Wenwu dicegat oleh Shang-Chi dan mereka pun by one. Wenwu pun akhirnya menggunakan power Tendringsnya untuk menceburkan Shang-Chi ke danau, sedangkan Wenwu langsung loncat menuju ke Dark Gate dan langsung memukul gerbangnya. Dari Dark Gate muncul monster-monster kecil Dweller in Darkness yang ternyata langsung memakan jiwa siapa saja termasuk si Death Dealer ini. Si Razorfish ketika melihat kejadian itu akhirnya langsung mau kerjasama supaya bisa mengalahkan makhluk-makhluk itu dengan menggunakan senjata dari Dragon Fang. Karena senjata pasukan Tendrings itu useless untuk melawan monster-monster itu. Shang-Chi yang berada di dalam danau seketika kembali tersadar dan ia pun langsung disambut oleh naga Bearbrand. Salah, maksudnya naga The Great Protector maksudnya ya, dan langsung menungganginya. Dan disinilah duel terakhir antara Shang-Chi dan Wenwu dimulai, dan kali ini Shang-Chi mampu mengambil alih Tendringsnya berkat kekuatan yang sudah ia pelajari itu dari bibinya. Pada saat momen ini jugalah monster Dweller in Darkness yang versi besar keluar dan langsung menghisap jiwa Wenwu. Wenwu pun seketika melempar Tendringsnya ke Shang-Chi dan Wenwu pun meninggal. Naga The Great Protector pun langsung melawan Dweller in Darkness. Pada saat Dweller in Darkness sedang menghisap jiwa naga The Great Protector, disinilah Katie berhasil memanah tenggorokannya si Dweller dan Dweller pun diserang balik oleh The Great Protector dan lalu tumbang. Setelah kejadian di desa Talo itu, Shang-Chi kembali ke kota dan kembali curhat dengan orang yang itu lagi. Nah, lalu Wong tiba-tiba datang dan memanggil Shang-Chi dan Katie untuk masuk ke Sanctum Sanctorum. Nah, di sini Wong sedang meneliti mengenai artefak cincin The Tendrings ini bersama dengan Dr. Banner dan Carol Danvers aka Captain Marvel, di mana mereka berdua memang belum pernah melihat teknologi seperti cincin Tendrings ini sebelumnya, dan Tendrings ini juga sedang mengirim sebuah sinyal yang entah kemana. Dan setelah pertemuannya, mereka pun langsung karaoke bareng sama si Wong.
Nah, di end credit scene terlihat Su Xialing yang saat ini mengambil alih kepemimpinan dari The Ten Rings bersama dengan Razorfish dan juga Chonjon. In with the new gen, also meticulous, I'm dropping the. Nah, jadi itu dia berdua untuk cerita film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Gimana coy, seru kan? Kalau misalnya kalian suka sama video ini, like saja berdua, subscribe juga untuk kalau cerita film lainnya yang pastinya seru. Oke nih brother, sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye-bye.